Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratus Saada. Saya mahasiswa STKIP Bina Mutiara. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemen. Oke, langsung aja ke materinya ya. Yang pertama ada sejarah penetapan dan perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah penetapan dan perumusan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai pada tahun 1945 ketika Indonesia sedang memperjuangkan kemerdekaannya dari penjajahan Belanda. Pada tanggal 1 Juni 1945, Panitia 9 yang terdiri dari tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara ditugaskan untuk menyusun naskah dasar negara yang akan menjadi landasan bagi negara Indonesia yang baru. Proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945 melalui beberapa tahap. Pertama, Panitia 9 menyusun naskah dasar yang dikenal sebagai Piagam Jakarta pada bulan Juni 1945. Kemudian naskah dasar ini dibahas dan disempurnakan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada bulan Juni sampai bulan Juli 1945. Setelah itu, naskah dasar ini dibahas dan disempurnakan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada bulan Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar menjadi landasan konstitusi bagi negara Indonesia yang mengatur prinsip-prinsip dasar negara, sistem pemerintahan, hak asasi manusia, dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya ada pengertian dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi tertulis Indonesia yang berfungsi sebagai hukum dasar tertinggi yang mengatur dan mengikat seluruh aspek kehidupan negara dari masyarakat Indonesia. Pengertian Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai landasan konstitusi yang mengatur prinsip-prinsip dasar negara, sistem pemerintahan, hak asasi manusia, dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Di sini ada fungsi Undang-Undang Dasar, yaitu menetapkan prinsip-prinsip dasar negara seperti Pancasila sebagai dasar negara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjelaskan struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Mahkamah Konstitusi, menjamin hak asasi manusia seperti kebebasan berpendapat, beragama, dan menjamin hak asasi manusia seperti kebebasan berpendapat, beragama, dan berorganisasi, mengatur tugas dan kewenangan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan negara, mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk pembagian kewenangan antara kedua tingkatan pemerintah. Selanjutnya ada amandemen dan tujuan amandemen. Amandemen adalah proses perubahan atau penyesuaian isi Undang-Undang Dasar yang dilakukan melalui mekanisme yang ditentukan. Tujuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bervariasi tergantung pada perubahan yang ingin dicapai oleh pemerintah dan masyarakat. Di sini ada beberapa tujuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, memperkuat demokrasi dan memperluas partisipasi politik masyarakat. Yang kedua, meningkatkan perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga, ada memperbaiki ketentuan-ketentuan yang dianggap kurang jelas atau tidak lagi relevan, mengakomodasi perubahan sosial, politik, dan ekonomi dalam masyarakat. Terakhir, mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang dengan lebih baik. Selanjutnya ada tujuan mempelajari sejarah Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemen. Tujuan mempelajari sejarah Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemen adalah untuk memahami proses pembentukan negara Indonesia, prinsip-prinsip dasar negara, dan perkembangan konstitusi. Dengan memahami sejarah dan amandemennya, kita dapat memahami nilai-nilai yang ditinggi oleh negara Indonesia.
serta bagaimana negara ini berpendapat dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Selain itu, mempelajari sejarah Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemen adalah penting untuk memahami dasar hukum negara, mempertahankan nilai-nilai demokrasi, dan menghargai perjuangan bangsa Indonesia dalam membangun negara yang merdeka dan daulat. Mengamati setiap amandemen yang telah terjadi di Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 diadakan oleh MPR sejak tahun 1999 sebanyak 4 kali. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu yang pertama, dilaksanakan pada sidang umum MPR tahun 1945 tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama meliputi 9 pasal dan 16 ayat. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua dilaksanakan pada sidang tahunan MPR 2000 tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua meliputi 27 pasal dalam 7 bab. Amandemen Undang-Undang Dasar yang ketiga dilaksanakan pada sidang tahunan MPR tahun 2001, tanggal 1 sampai 9 November 2001. Perubahan ketiga terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan tanggal 9 November tahun 2001. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga meliputi 23 pasal dalam 7 bab. Amandemen Undang-Undang Dasar yang keempat dilaksanakan pada sidang tahunan MPR tahun 2001 tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua meliputi 19 pasal yang terdiri atas 31 butir ketentuan serta 1 butir yang dihapuskan. Selanjutnya ada tujuan mempelajari sejarah Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemen. Tujuan mempelajari sejarah Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya adalah untuk memahami proses pembentukan negara Indonesia, prinsip-prinsip dasar negara, dan perkembangan konstitusi. Dengan memahami sejarah dan amandemennya, kita dapat memahami nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh negara Indonesia serta bagaimana negara ini beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tuntunan masyarakat. Selain itu, mempelajari sejarah Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya adalah penting untuk memahami dasar hukum negara, mempertahankan nilai-nilai demokrasi, dan menghargai perjuangan bangsa Indonesia dalam membangun negara yang merdeka dan berdaulat. Selanjutnya ada kesimpulan. Proses penetapan dan perumusan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui proses perumusan dan perdebatan di PPKI, Naskah Undang-Undang Dasar disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi tertinggi di Indonesia yang mengatur dasar-dasar negara, struktur pemerintahan, hak asasi manusia, dan hubungan pemerintah pusat dengan daerah. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah proses perubahan atau
penyesuaian terhadap isi dan ketentuan konstitusi. Tujuan amandemen adalah untuk memperbaiki dan memperkuat ketentuan yang tidak memadai, mengakomodasi perubahan zaman, meningkatkan kualitas demokrasi, dan menyesuaikan dengan perkembangan tata negara. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kurangnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.